masalah-masalah sosial keagamaan. Sekarang kita sedikit lanjut terkait dengan studi Islam kita ya. Jadi ini banyak pengertian studi itu apa. Ini kita akan Lester Pro and Alestro yang kemarin ya. Sekarang kita ke pengertian iman dulu sebelum kemana-mana ya. Ini menjadi basic bagi kita semuanya. Jadi tema kita itu menjelaskan iman, Islam, apa, iman, ihsan, dan lain sebagainya. Istilah-istilah yang mungkin sebagian besar kita sudah mengenal, sebagian besar kita itu sudah mengerti, namun tidak ada salahnya sebagai salah satu basic kita ungkap kembali dalam perkuliahan kita. Kita bicara masalah iman. Yang untuk ini pengertian studi kemarin, terus kemudian iman, untuk di bawahnya masih ada ini masalah mengenai studi ya. Sebelum iman melanjutkan studi. Jadi menurut Muhammad kata, studi sebagai mempelajari sesuatu untuk mengerti kedudukan masalah. Jadi dengan studi kita itu tahu duduk persoalan. Ya, menghindari klaim, menghindari sesuatu yang subjektif, menghindari sesuatu yang tidak jelas, maka harus tahu dulu akar persoalannya. Terus mencari pengetahuan tentang sesuatu dan di dalam hubungan sebab akibat. Mengapa terjadi begini? Ini ada sebabnya ya, kayak kemarin. Mengapa terjadi ekstremisme agama? Oh, ternyata ekstremisme agama itu satu, ada kaitannya ketidakadilan. Ini yang menjadi hubungannya. Yang kedua, ekstremisme agama itu salah satunya disebabkan adanya kesenjangan. Yang ketiga, ekstremisme agama itu bisa didorong karena memang ideologi. Tapi kalau saya pribadi itu banyak ideologi ya, daripada ketidakadilan. Mungkin ada dianggap sebagai salah satu ya faktor yang dominan yang mana kalau saya katanya banyak daripada kita. Terus kemudian intinya dari jurusan tertentu ini dari perspektif. Dengan perspektif di metode dan pendekatan Islam menjadikan mata kuliah itu sebagai tidak lanjut dari mata kuliah ini, kita dikenalkan dengan beberapa perspektif atau pendekatan dalam studi. Pendekatan normatif, pendekatan historis, normatif teologis, historis, sosiologis, antropologis, budaya, dan lain sebagainya. Dan metode tertentu, metodenya banyak dan bisa berkolaborasi. Oleh karena itu, dalam studi Islam itu banyak metode dan juga dikenalkan berbagai macam metode. Jadi ada pendekatan juga metode. Bukan menghafalkan dan menerima saja apa yang disentangkan orang lain. Jadi kayak tadi ya, kayak awal perkuliahan kemarin. Jadi kita tidak larut dalam sebuah kondisi. Baca novel nangis, melihat film ikut nangis, tidak begitu. Jadi kita membahasakan lain. Melainkan memahaminya dengan pikiran yang kritis. Itu namanya studi. Apa itu studi Islam? Secara istilah, ini menurut tim penulis JIN Sunan Ampel, kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui
memahami dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik yang menyangkut sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, maupun realitas pelaksanaan dalam kehidupan. Jadi kalau menurut tim ini, studi Islam itu ada dua wilayah. Studi Islam itu ada dua wilayah. Apa itu? Wilayah pertama, ajaran agama Islam bisa menjadi studi, ya. Al-Quran, hadis, tafsir Quran, yang hadis, ada juga tasawuf dan lain sebagainya. Terus kemudian pelaksanaan ajaran agama Islam itu juga bisa menjadi wilayah studi, menjadi objek studi, atau dengan bahasa yang lain, Islam sebagai doktrin. Paham ya? Ada suara siapa yang mohon maaf dikondisikan sedikit lah ya. Ya di dulu dalam tangguh saya Ustaz ini Muhammad HP-nya ini saya masuk Ustaz. Ditinggal sama orangnya kayaknya. Ya, ternyata suara-suara masuk itu. Kayaknya masuk Zoom dulu orangnya pergi. Di suaranya Ahmad Jaini ini Ustaz datang bergerak-gerak ini masuk. Oke, saya lanjutkannya. Baik, terima kasih. Tadi saya jelaskan bahwa Islam itu sebagai doktrin bisa wilayah studi, dan Islam itu sebagai gejala budaya. Bisa menangkap bapak-bapak, ibu-ibu atau mahasiswa mungkin yang baru mengenal istilah-istilah ini. Kalau bisa, Pak. Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai gejala budaya. Kalau Islam sebagai doktrin itu jelas apa yang kita pelajari selama ini, nilai-nilai ideal yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, itu namanya Islam sebagai doktrin. Contoh, rukun iman itu ada, rukun iman ada 6, itu doktrin ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan itu dijual sebagai rukun Islam. Membaca 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, laksanakan puasa, membayar zakat, ibadah haji ke Baitullah. Itu namanya Islam sebagai doktrin. Yang mana doktrin itu ajaran yang harus dilaksanakan oleh pemeluknya. Di wilayah studi Al-Quran sebanyak 6.660 mungkin sekitar 27 juta atau 127 juta dicek ya dalam Al-Quran. Itu bisa menjadi wilayah studi yang sifatnya hadis, isi hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi, kemudian kitab yang pertama Al-Muwatta Ibnu Malik,
itu menjadi wilayah studi yang juga bisa masuk. Sekarang wilayah berikutnya adalah Islam sebagai gejala budaya. Jangan diartikan lain, jangan diartikan bahwa Islam itu budaya, bukan. Karena banyak yang mungkin salah tafsir memahami juga begitu. Tapi memang Islam itu tidak bisa dilepaskan dari budaya. Ya. Islam tidak bisa dilepaskan dari budaya. Apa buktinya Islam itu tidak bisa dilepaskan dari budaya? Bahwa suaranya orangnya nggak ada nih Pak, kelihatannya. Itu dikasih tahu aja. Kalau belum masuk lambat-lambat apa daripada buka video terus kemudian suara yang lain masuk. Ini imami masjid kayaknya kemarin. Islam tidak bisa dilepaskan dari budaya. Ini bisa kita berdiskusi ya. Maksudnya apa? Sebagian ayat-ayat suci Al-Quran itu diturunkan berdasarkan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu adalah berawal dari kasus-kasus fenomena atau gejala-gejala kemasyarakatan atau apa yang dialami oleh masyarakat atau umat pada zaman Rasulullah. Ya, masyarakat di zaman Rasulullah. Banyak kasus saya kira. Contoh, la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya lihat sih. La taqrabus sholata wa antum sukara. Ini mohon maaf Mas Zaini, sudah masuk ini ya. Nanti ketua kosmanya ngasih tahu. Apa namanya? La taqrabus sholata wa antum sukara. Itu kan berawal ketika para sahabat bertanya, bagaimana sih kalau orang itu sholat dalam kondisi mabuk? Karena teler itu kan budaya Arab. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kita sejak awal sudah saya menyampaikan Arab dengan Islam itu sebagian besar berbeda. Jadi datangnya Islam itu dalam rangka mengikis atau mengoreksi budaya-budaya Arab yang tidak sesuai dengan ruh ajaran agama Islam. Betul ya? Mengoreksi, mengkritisi terhadap budaya-budaya Arab yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Saatnya apa? Budaya mereka yang mereka sering lakukan itu adalah budaya teler dalam bahasa kita. Mabuk. Jadi mabuk itu hal yang biasa bagi mereka. Para sahabat juga ada sebagian. Dan tanya, bagaimana Rasulullah ketika orang itu sholat dalam keadaan mabuk? Ya, jawabannya, la takra, dulu, renung baru turun. La takrobus sholata wa antum sukaro. Janganlah dekat aja tidak boleh gitu ya. Dekat tidak boleh. Sholat dalam keadaan ini kan budaya berawal dari budaya itu ya. Berawal dari budaya itu. Terus kemudian syariat pernikahan. Syariat pernikahan. Kenapa ada syariat pernikahan? Fankihu ma qabalakum minan nisa wasna wa sulasa wa ruba'a. Itu tentu berawal dari tradisi Arab yang suka membawa perempuan tanpa ada ikatan yang sah.
Itulah ya. Di sana ya sama saja, namanya budaya jahiliyah kan nggak tahu ini apa suami sah apa tidak sah, ini apa cuman dibawa-bawa ke sana kemari. Akhirnya Islam biar itu punya ikatan jelas, ada kontrak gitu ya, ada janjian, bisa berlibat, maka ada namanya syariat pernikahan. Tinggal sebagai suami. Terus mungkin kasus-kasus yang lain ya bisa saja banyak. Saya kira itu dari aspek hukum, aspek akhlak, aspek ini sikap dan lain-lain. Nah, kembali kepada awal bahwasanya gejala budaya ini juga tidak kalah menariknya bagi atau untuk studi. Yang doktrin sangat menarik untuk studi karena kita itu ingin memahami ajaran agama Islam yang baik. Penerapan ajaran agama Islam di lapangan, katakanlah gejala budaya atau yang sudah mensejarah rasanya atau yang sudah mengejawantah, itu juga tidak kalah menariknya untuk studi. Dalam rangka apa? Dalam rangka memahami ajaran-ajaran agama Islam juga terkait dengan pelaksanaan doktrin. Itu menjadi wilayah yang sama-sama menariknya terhadap budaya apa studi di dalam Islam. Saya lanjutkan dari sini. Muhammad apa saya? Abdul Mujib dan Mukadir menjelaskan studi Islam itu usaha sadar dan sistematis. Jadi untuk sistematis itu ada perencanaan. Ya kita itu sering proposal dulu kalau pendidikan gitu ya. Ada masalahnya itu apa, dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, ada tujuannya, ada landasan teorinya, ada metode penelitiannya, ada hipotesisnya, kayak begitulah ya. Kerja-kerja metodologi. Mengetahui dan memahami secara membahas secara mendalam tentang seluruh atau hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktek-praktek pelaksanaannya, serta secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sama dengan penjelasan saya tadi. Terus menurut Bernard Lewis memberikan penegasan bahwa studi atau kajian Islam dapat mengungkap keberadaan tiga hal yang berbeda, tetapi tentu saling punya keterkaitan. Dari agama sendiri, apa itu Islam sebagai suatu agama doktrin? Ini penjelasan saya awal, yakni sebagaimana tertulis tergelar di dalam wahyu berupa Al-Quran dan Sunnah. Dua, Islam sebagai teologi dan semisalnya sebagai interpretasi. Jadi interpretasi atau penafsiran Quran itu juga wilayah studi, baik itu tekstual maupun kontekstual. Dan tiga, Islam sebagai yang telah diwujudkan dalam berbagai bentuk peradaban. Kalau saya kemarin menjelaskan Islam di Cina mungkin ya warnanya lain, Islam di Indonesia warnanya lain, bentuk kubah, bentuk masjid itu merupakan representasi dari bahwa Islam itu diwujudkan dalam bentuk peradaban. Istilah masjid tempat ibadah itu kita dikenal dengan masjid. Tentu ketika Nabi membangun masjid pertama namanya Masjid Kuba, arsiteknya ketika masjid itu berada di Amerika, ketika masjid itu berada di India, ketika masjid itu berada di Indonesia, ketika masjid itu berada di Cina, ketika masjid berada di Persia, nah, itu arsiteknya berbeda-beda. Fakta sejarah kan begitu. Tidak semua masjid di dunia itu mirip dengan Makkah.
Makkahul Mukarramah. Tidak semua masjid di Indonesia itu mirip atau persis dengan Masjid Madinatul Munawwarah. Arsitek lokal atau bentuk-bentuk arsitektur lokal itu sangat mempengaruhi. Ada kita mengenal Masjid Chengdu, nuansanya itu nuansa apa? Nuansa Cina. Apa itu? Bentuknya dan nuansa budaya Cina. Bapak itu kalau sadar, ya, saya kira sadar, bukan asal saya, bukan tidak sadar. Ada yang pakai baju koko sini, tidak kelihatan ya. Nah, baju koko yang kita pakai ketika sholat, yang kita kenal dengan baju takwa, itu kan bukan murni pakaian Arab. Kalau pakaian Arab itu murninya apa? Gamis. Koko bukan Cina, Pak. Contoh Soekarno. Iya, itu pakaiannya kan pakaian gamis, baju ya gamis itu. Tapi kemudian baju koko itu diklaim namanya baju takwa. Padahal dari mana itu? Karena sejarahnya koko itu adalah baju budaya Cina itu. Makanya disebut koko. Makanya disebut koko, malah baju koko. Nah itu budaya Cina. Lihat aja bentuk sanggahnya. Saya baru sadar misalkan, ya ada beberapa keterangan kalau melihat coba bajunya Jet Li itu ya, bajunya Jet Li siapa Cina itu, ininya kan Shanghai, anunya itu bentuknya tidak kerah kayak begini, tapi bentuk Shanghai itu, lihat aja film-filmnya sebagainya. Nah itu saya kira bukti nyata kalau kita itu apa, Islam itu ketika bersejarah ada berbagai warna. Dan ini kita bicara dengan realitas. Ini kita bicara dengan realitas, gitu loh. Yang sudah ada faktanya. Apakah salah? Mohon maaf pertanyaan saya. Apakah salah? Apa mempengaruhi sah dan tidak sahnya sholat ketika orang itu menggunakan baju koko? Tidak mempengaruhi. Tidak pengaruh kan? Ya. Tidak pengaruh, itu bebas-bebas saja. Syarat-syaratnya itu apa? Menutup aurat. Suci, syarat-syaratnya itu suci. Oh iya, betul. Bicara kokonya, bukan bicara gamisnya, bukan bicara apa namanya batiknya. Syarat-syaratnya itu adalah suci. Masalah memakai modelnya koko, model jas, model kaos itu mutlak. Nah, itu yang perlu kita memang kalau sholat mendekat Allah disuruh pakai pakaian yang terbaik, yang minimal sopan, namanya kata kita semuanya juga mendukung etika itu. Tapi tidak bisa kita mengatakan bahwa ketika orang sholat pakai batik, sholatnya tidak sah. Tidak bisa mengatakan ketika orang itu tidak pakai gamis, sholatnya tidak sesuai dengan aturan Rasulullah. Memang betul Rasulullah itu pakai gamis. Jangankan Rasulullah, saudara-saudara yang lain yang tidak masuk, yang belum masuk Islam maupun yang tidak masuk Islam, itu pun sama pakai gamis. Karena apa? Ya pada saat itu senang ya silakan. Betul ya. Ya silakan pakai gamis itu bagus, pakai koko juga bagus, pakai sorban juga bagus. Kalau saya begitu ya. Asal kita melihat apa? Ya tahu ya sama-sama. Jangan sampai kita berpendapat bahwa ketika orang itu tidak pakai gamis, kemudian sholatnya tidak sah. Itu kan sudah apa membuat syariat sendiri gitu, membuat syariat sendiri. Padahal Islam ada yang mengatakan ini hal yang mesti harus kita tahu. Sehingga apa? Ketika kita dapat melihat persoalan hal itu di masyarakat, kita punya wawasan yang cukup, sehingga ya tidak heboh begitu. Jangan sampai heboh dengan gara-gara begitu. Oke, saya lanjutkan.
Baik, selanjutnya. Kemudian ruang lingkup tadi. Ruang lingkup studi Islam apa saja? Islam sebagai doktrin sudah saya jelaskan tadi. Islam sebagai doktrin itu kebenarannya sebagai sebuah yang final. Hanya final artinya itu kebenaran yang absolut dan diterima apa adanya. Itu doktrin. Ya, ila yaumil qiyamah, namanya sholat itu adalah wajib, itu kan? Suatu wajib dalam kondisi apapun tetap harus, itu namanya wajib. Ila yaumil qiyamah, subuh itu 2 rakaat. Kalau orang subuh itu 3 rakaat, itu namanya baru bid'ah. Itu namanya baru bid'ah. Islam sebagai gejala budaya, kan? Karena interaksi sosial adalah realitas umat Islam. Jadi interaksi sosial adalah realitas umat Islam. Ini ketika kita ini menjadi lingkup studi dalam Islam. 3 hal penting terkait studi Islam. Mengingat studi Islam di sini sebagai suatu disiplin ilmu. Dan setiap disiplin keilmuan mesti jelas objek kajiannya. Maka sudah barang tentu ada objek yang dikaji dalam studi Islam. Jadi bapak-bapak sekalian, sekarang kalau dulu studi Islam itu bukan sebuah ilmu, ya baru obrol-obrolan begitu saja. Tapi sekarang studi Islam itu menjadi sebuah ilmu. Ada objek kajiannya, ada metodenya, ada manfaatnya. Minimal kalau kita nanti kuliah filsafat ilmu, sesuatu itu atau pengetahuan knowledge dikatakan menjadi sains itu terpenuhi 3 hal minimal. Ada ontologinya, epistemologi, dan aksiologi. Sebagai suatu usaha sadar dan sistematis serta mendalam, keberadaan studi Islam secara epistemologi mestilah dibangun di atas suatu landasan epistemologis metodologis. Dalam pengertian dilakukan dengan menggunakan suatu metodologi dan atau pendekatan tertentu, baik internal insider maupun eksternal outsider. Saya sedikit ngomong lebih fokus ke internal dan eksternal sebelum ke yang lain nanti ya. Jadi karena ini sudah menjadi ilmu, karena studi Islam ini sudah menjadi sebuah ilmu dan itu sudah diakui di kalangan pengkaji ilmu. Tapi kalau majelis taklim kan jarang dibahas gitu ya, jarang dibahas. Tapi bisa menjadi sebuah inspirasi saya kira. Dan itu sudah diakui, baik itu di kalangan perguruan tinggi, di dunia, dan lain sebagainya. Sudah terpenuhi unsur-unsur pokoknya itu. Dan kemudian setiap tahun itu perkembangannya cukup menggembirakan. Salah satunya penelitian, tesis, skripsi, tesis, disertasi. Kalau di lingkungan STAIN, IAIN, UIN yang prodi-prodi keagamaan itu kan dalam rangka pengembangan studi Islam, Islamic Studies, entah itu yang di fakultas tarbiyah, entah itu yang di fakultas usuluddin, entah itu di fakultas dakwah, entah itu di fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Kemudian studi Islam sekarang itu juga tidak murni ilmu-ilmu keislaman ansih, tapi juga berkolaborasi dengan ilmu-ilmu lain. Contoh,
beberapa dekade terakhir ini sebelum ke situ ya. Jadi dulu perkembangan ilmu pengetahuan itu kan kurang mendapatkan sambutan yang baik di agama. Ini saya tidak bicara di Islam dulu. Contoh misalkan, kenapa ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan? Ini kan ada semacam pergumulan antara ilmuwan perkembangan ilmu dengan agamawan atau disebut dengan doktrin agama. Jadi pada saat Columbus itu mengadakan perjalanan mengelilingi dunia ini lalu laut tentu ya. Tidak Bapak Ibu mahasiswa sudah membaca lebih dulu daripada tulisan saya ini. Ketika mengadakan perjalanan dari satu titik, kemudian dia kok kembali ke titik lagi. Akhirnya dia berkeyakinan melalui perjalanan empirisnya. Ini kan ilmu itu ilmu itu kebenarannya itu sifatnya empiris, logis empiris. Karena dia melakukan sendiri perjalanan empiris, kalau dalam bahasa itu penelitian, gitu ya. Empiris, dia lakukan ini perjalanan dari satu titik, dari pulau tertentu, kota tertentu, pelabuhan tertentu, berjalan berbulan-bulan, ataupun mencapai tahunan dia berjalan. Kok saya kembali lagi ke tempat semula? Akhirnya ia berkeyakinan bahwa bumi ini ternyata bulat, bukan bundar. Bulat itu kayak apa bentuknya? Kayak bola, kayak bola global. Kalau meja itu bundar, makanya konferensi KA di Belanda itu Denmark ya, bukan dikatakan meja ini Pak bundar, tapi dikatakan meja bundar bukan meja bulat. Kalau meja itu kalau kita jalan ke sana terus nanti kan jatuh. Kan itu keyakinannya gereja, keyakinannya doktrin agama doktrin gereja ya. Akhirnya itu disampaikan ke gereja, penemuan Columbus itu. Gereja enggak terima. Bunda, bumi ini bundar bukan bulat. Karena perjalanan empiris temuan-temuan dari Columbus yang kata-kata ilmuwan ini disampaikan ke agama gereja karena ditolak, tidak mau menerima, akhirnya memisahkan itu cerita kisahnya sekilas mengapa ada perdebatan antara ilmuwan dan agama. Ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Secara singkat aja itu ya. Nanti lebih jauh bisa dikali lagi. Nah, ini kasus di mana? Itu di tetangga kita agama lain. Tapi di Islam tidak begitu. Tidak begitu. Nanti gereja selanjutnya. Artinya apa? Bahwa pada periode-periode awal bahwa agama, ilmu dengan agama, atau supaya agama dengan ilmu itu kurang mesra. Kurang mesra. Saling curiga mencurigai. Ya mungkin di agama Islam sebagian pendapat-pendapat tokoh, ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, itu juga menyampaikan hal yang mirip. Jangan kuliah. Kuliah itu mencari dunia. Dunia itu bangkai. Guru-guru kita, kiai-kiai kita sebagian dulu bicara begitu. Kenapa begitu? Ya karena terpengaruh juga pendapat-pendapat dari ulama-ulama sebelumnya seperti Al-Ghazali dan ada kitab yang lain itu Tabibun Wafidin. Ada saya dengar pendapat hadis yang dituntah hadis sahih atau tidak sahih yang jelas begitu. Terus kemudian ada pendapat Ad-dunya sijnul mukminin, kayak gitu ya. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Ada yang entah hadis atau apa saya kurang begitu. Nah, ini salah satu faktanya kurang mesra. Kemudian
perkembangan selanjutnya itu sudah mulai baik, ya tegur sapa lah minimal, sudah bertegur sapa. Tapi sekarang perkembangan ilmu antara agama dengan ilmu atau ilmu dengan agama itu sudah mulai bermesra. Kita bicara di Islam ya. Ya contohnya misalkan kajian-kajian atau studi-studi Islam itu sudah ada pendekatan sosiologi. Artinya apa? Mengkaji Islam butuh disiplin sosiologi. Mengkaji Islam butuh disiplin psikologi. Muncullah namanya psikologi Islam. Muncullah namanya sosiologi Islam. Muncullah namanya politik Islam. Ya apa Islami apa Islam kita tidak usah memperdebatkan itu ya. Terus kemudian muncullah pendidikan Islam. Jadi kayak ilmu tarbiyah itu kan lahirnya berdasarkan ya kemarin sore aja. Karena apa? Ini saya akhirnya ngobrol agak panjang ya. Kalau kita lihat perkembangan ilmu di zaman Rasulullah itu kan ilmu belum lahir. Sepakat gak kalau saya menyampaikan di zaman Rasulullah itu belum ada ilmu, ilmu Islam? Setuju gak? Mungkin sebagian kurang setuju, tidak setuju, atau tidak tahu. Jadi ilmu itu belum lahir. Kenapa belum lahir? Kita bicara di keislaman. Karena apa? Pada zaman Rasulullah itu jangan bicara ilmu, bicara hadis saja. Orang itu kenapa mau menulis ucapan Rasulullah itu tidak boleh. Tidak boleh. Sama Rasul kita konsentrasi dulu pada turunnya waktu. Akhirnya Al-Quran itu ditulis di mana? Pelepah-pelepah kurma kan gitu ya, di daun-daun, di apa kayak begitu. Konsentrasi itu dulu. Terus kemudian perkembangan berikutnya ya, Rasulullah ketika Rasulullah itu terjaga Al-Quran dan Rasulullah meninggal, nah sudah mulai ada masalah bacaan, masalah yang lain-lain. Nah, pertama dari hafalan. Ketika sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah masih hafal Quran, tapi ketika para sahabat yang hafal Quran itu banyak yang meninggal, ini kan terancam. Sementara Islam itu berkembang, ya, ini kan Persia itu kan Bizantium, ya, Romawi kayaknya ya. Romawi Persia itu yang juga sering di sejarah itu disebutkan apa komunikasi Rasulullah dengan raja-raja Persia itu ya. Islam berkembang ke Persia, Islam berkembang ke Spanyol, Islam juga berkembang ke negara-negara yang lain. Sementara sahabat yang hafal Quran sudah banyak meninggal. Nah, bagaimana untuk menjaga otentitas ini? Akhirnya Khalifah Utsman bin Affan membuat kebijakan menulis Al-Quran. Makanya juga ada namanya mushaf Utsmani ya, Utsmani, mushaf Utsmani karena tulis pada masa Utsman. Demikian pula lahjahnya berbeda-beda, dialeknya berbeda. Karena Quran saya itu ditulis juga hurufnya belum jelas kayak kita, jadi seperti kayak cacing kepanasan kunker gitu ya. Kan tidak semua orang itu bisa baca. Hanya ala inisiatif dari siapa? Abdul Aswad Abdul Ali untuk memberi itu. Kemudian masih belum bisa dibaca karena semakin luas umat Islam. Ya tertentu saja ada inisiatif juga untuk memberi sakal.
apa namanya, Al-Wahidi itu ya. Islamnya berkembang. Nah ini konsentrasi ke situ. Di samping kemudian para ulama-ulama itu juga mengkaji contoh. Ketika ilmu tafsir itu berkembang, kata tokohnya yang mufasir terkenal pada zaman Rasulullah itu ya, sahabat Ibnu Abbas, Imam Malik juga tak kalah terkenalnya ketika beribadah hadis itu adalah ulama hadis. Kemudian kitab hadis pertama Al-Muwatta, dan selanjutnya akhirnya berkembang. Itu baru perkembangan ilmu. Jadi ilmu itu berkembang. Kalau kita namanya ilmu itu berkembang. Bukan langsung wahyu. Al-Qur'annya wahyu. Tafsiran dari Quran itulah ilmu. Baik, saya tadi bicara saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, pendekatan insider, salah satunya dari Islam itu pendekatan insider sama outsider. Artinya apa? Memandang agama itu tidak semata-mata dari kacamata agama sendiri. Betul ya? Tapi juga mencoba melihat dari kacamata orang lain. Ya, contohlah begini. Ini terkait dengan multikultural. Kalau Bapak Ibu sebagai orang Jawa, jangan menilai orang Banjar dengan kacamata Jawa. Itu jelas bentrok. Itu kan? Jangan menilai sebagai orang Bugis, menilai orang Banjar dengan kacamata Bugisnya. Mesti saling kritik. Oh, apa itu orang Banjar suka nikah? Ya, mesti kan begitu kan? Mesti itu yang keluar. Karena apa? Menilai dari kacamata dirinya. Betul. Kacamata dirinya. Apa makanan Palembang itu pedes? Melayu ya. Pedes. Tak cocok dengan lidah saya. Begitu. Tapi kita kalau mencoba menilai dengan kacamata orang, itu akan sedikit kami, oh ternyata latar belakangnya ini, karena budayanya itu ini. Jangan nikah dengan orang laut, karena orang lain itu kalau bicara teriak-teriak. Ya bagaimana tidak teriak-teriak setiap hari itu bunyinya mesin dompet, lotok, mesin kapal. Jadi kalau ngomong itu mesti teriak-teriak. Kalau teriak-teriak temannya itu tidak dengar ngomongnya. Makanya dibawalah ketika ke jalan, gimana kamu? Ini kalau di jalan ke Jawa, itu jelas tidak sopan. Gitu loh ya. Jelas tidak sopan. Atau di mana-mana kurang sopan. Karena apa? Kita tidak mampu atau belum mengkaji dari kacamata. Nah, ini karena menyangkut keyakinan. Jadi bagaimana kita memahami studi agama itu, ini terkait dengan lintas agama ya. Itu adalah dengan kacamata, di samping insider juga mencoba outsider dengan kacamata orang lain, dengan kacamata agama lain. Sehingga apa? Tidak mudah kita itu minimal memahami. Ya contohlah, kalau di Islam itu tauhidnya, doktrinnya qul wallahu ahad, Allah Maha Esa, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa. Gitu kan? Allah itu Maha Esa, wa ilahukum, dan Tuhan kalian semuanya adalah ilahun wahidun, Tuhan yang tunggal. Itu clear di Islam. Sementara kita di agama lain, contoh Kristen, itu kan punya doktrin Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan apa lagi? Roh Kudus kalau nggak salah itu ya. Itu kalau kita, saya agama saya tauhidnya tunggal.
Allah itu Maha Esa. Nah, sementara kamu itu tiga, berarti punyamu nggak sah. Kamu nanti masuk neraka. Siapa yang mau dikatakan masuk neraka? Itu akan menjadi konflik. Kalau dalam urusan yang ya kita hidup bersama. Jadi setuju ini bagaimana kita bisa menjadi damai, bagaimana kita menciptakan persoalan. Tapi coba pahami mereka. Namun demikian kita juga tidak boleh mencampur adukan keyakinan itu. Nah, jadi perlu kasus-kasus lain seperti ya antar makanya perlunya itu dialog antar meskipun ya potensi tetap ada. Kemudian bicara tokoh-tokoh agama, ya tokoh-tokoh Muslim. Ini biar apa? Biar ketemu. Oh sana maknya begini. Asal mau share. Baik itu sedikit saya sudah ngomong 45 menit kan ya. Biar nampaknya tidak seperti kayak orang di pasar jual jamu. Ya, kalau ada yang tanya kan lebih bagus. Kita akan lebih kolaboratif, kita lebih share untuk kita teman-teman. Oke, silakan Mas, Pak, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak, selamat Said Pak. Pak siapa? Selamat Said, silakan Pak Selamat Said. Alhamdulillah semakin pertemuan sekian hari ini semakin menarik kajian kita dan membuat kita semakin diajarkan untuk berpikir besar dan berjiwa besar. Namun saya melihat dari perjalanan apa yang disampaikan oleh Bernard Lewis tadi bahwa Islam itu ada mengandung doktrin, kemudian teologi dan bentuk-bentuk peradaban. Yang terjadi hari ini Pak di Indonesia itu ada yang namanya alkulturasi budaya. Sehingga Islam itu adalah Islam yang mengikuti budaya lokal setempat. Nah, menurut saya inilah kalau misalnya kajian pada wilayah kultural itu clear, tidak perlu dipertentangkan lagi seperti itu. Bahkan apa yang disampaikan oleh Pak tadi berkaitan dengan kesiapan kita untuk melihat persoalan itu insider maupun outsider, berarti kita anak-anak pasca ini tidak lagi bisa melihat segala persoalan itu menurut kacamata Buddha. Begitu. Kenapa? Ketika kita mengklaim sebuah kebenaran, maka kita harus beri juga ruang kebenaran bagi orang lain. Begitu. Pemahaman. Nah, seperti itu. Nah, hanya saja potret hari ini, perjalanan keislaman kita itu ada yang seperti intellectual gap. Intellectual gap. Artinya pemahaman orang ketika referensinya berbeda, kajiannya berbeda, akan berbeda. Karena itu akan jadi pemahaman, jadi tindakan. Akan jadi tindakan seperti itu. Nah, disinilah menurut hemat saya adalah klaim kebenaran itu tadi, doktrin. Doktrin itu kata Max Weber, Pak. Itu katanya suatu asas yang tidak dilakukan lagi kebenarannya. Satu doktrin itu bisa dipakai selama 50 tahun. Nah, ini kaitan dengan ideologi dunia, Pak. Ini menurut teorinya seperti itu. Nah, hari ini, Pak, kita melihat bahwa ya, kebenaran-kebenaran yang relatif itu cenderung siapa yang kuat itu yang untuk memaksakan kehendaknya, Pak. Nah, saya sering berkelakar ya, mohon maaf Pak, saya sering berkelakar ketika kita pemahaman kita tentang Islam dan persatuan ini, kalau masalah konsepsi, saya bilang masalah konsep-konsep itu serahkan kepada mahasiswa yang masih otaknya encer berpikir pada adik-adik kita yang PMI, yang HMI dan sebagainya. Aplikasi dari konsep itu di lapangan itu FPI, Pak. Nah, ketika mereka berdarah-darah melaksanakan konsepnya itu, mereka masuk rumah sakit, masuklah rumah sakit di Muhammadiyah. Ketika mereka meninggal, maka teman-teman NU yang mentangkitkannya. Kemudian ketika mereka meninggalkan janda dan sebagainya, maka masyarakat ekonomi syariah yang membiayainya. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Memang sekarang itu tidak bisa dipungkiri yang saya garis bawahi bahwa yang namanya kebenaran itu adalah tidak tunggal.
kebenaran sekarang itu tidak tunggal. Apa? Ayat-ayat qot'i itu pun diperdebatkan. Ada yang memang sebagian qot'i tidak ada perbedaan, mujma' alaih, bahasanya begitu ya, bahasanya orang hukum syariah, mujma' alaih, disepakati para ulama. Ada yang ayat-ayat tertentu itu sebagian mengatakan qot'i, sebagian mengatakan dhanni. Sebagian mengatakan qot'i, sebagian mengatakan dhanni. Dan kalau kita bicara masalah perbedaan pendapat, itu sejak zaman tabi'in itu kan sudah mulai. Jangan tabi'in ya, sejak zaman setelah Khalifah Abu Bakar itu sudah ada perbedaan pendapat. Kenapa Umar dibunuh? Jadi kalau kita lihat sejarah, yang meninggal secara wajar itu kan Khalifah Abu Bakar. Selanjutnya Umar bin Khattab, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, itu kan mati terbunuh. Artinya apa? Ada perbedaan. Cuman fokus kita tidak ke situ ya. Tapi masih ada keterkaitan. Terlebih kalau kita ini sekarang hidup namanya di zaman postmodernisme. Postmodernisme itu salah satunya adalah kebenaran itu tidak benar. Oleh karena itu, ini membuat atau setidaknya supaya kita itu bersikap dewasa. Karena apa? Tidak ada sekarang yang mengklaim itu kebenaran tunggal. Contoh saja, tafsiran atau keputusan atau fatwa dari siapapun itu tidak bisa mengikat seluruh orang. Contoh, representasi di Indonesia itu kan ada MUI ya. Fatwa MUI aja itu masih diperdebatkan, gitu loh. Yang merupakan representasi dari ulama-ulama yang dalam tanda kutip itu perpanjangan tangan dari pemerintah. Fatwanya itu tidak mengikat. Paling mengikatnya kepada siapa? Diambil sebagai satu pertimbangan untuk pemerintah. Kalau pandemi, kalau misalkan MUI mengatakan vaksin halal, pemerintah gencar dapat dukungan kan begitu? Dapat dukungan. Ini salah satu atau salah satu contoh. Nah kemudian gap intelektual itu memang patut kita syukuri satu sisi, tapi di satu sisi memang memunculkan satu pemahaman-pemahaman yang baru. Dan sekali lagi, bentuk negara kita itu kan sangat mempengaruhi. Jadi beda Mas Slamet Said, maaf saya panggil Mas saja ya, Mas Slamet Said. Ketika kita ke Brunei Darussalam, jadi orang kalau mengajar ke Brunei Darussalam, saya dengar dari beberapa kolega itu, kalau mengajar di sana itu screening, pahamnya apa, mazhabnya apa. Kalau tidak memenuhi sesuai dengan kriteria pemerintah, tidak boleh. Harus mengikuti pemerintah. Jadi sana itu satu warna, itulah ya. Indonesia apa bisa? Tidak bisa. Karena bentuk negara itu bukan bentuk negara agama. Dan juga bentuk negara bukan bentuk negara sekuler. Akhirnya apa? Tapi bukan apa ya? Bentuk agamanya bukan bentuk negara agama dan juga bukan bentuk negara sekuler. Namun mayoritas penduduknya adalah Islam. Sehingga isu-isu apapun mesti dikaitkan dengan Islam. Betul. Dan lagi, informasi apapun itu masuk tanpa filter di Indonesia. Masuk. Apapun bisa masuk. Informasi agama itu bisa masuk di mana-mana. Dan itu dengan sangat mudah masuk. Coba bagaimana tidak dengan sangat mudah. Dulu Islam di Indonesia itu kan adanya hanya Muhammadiyah dan NU. Jadi yang terkenal ya. Meskipun sebelum-sebelumnya itu ada Persis, Serikat Dagang,
pada tahun 1908 ya, sudah ada Serikat Islam, Serikat Dagang Islam. Serikat Islam dan Serikat Dagang Islam itu yang merupakan representasi kumpulan ulama-ulama dalam rangka mengkanter kegiatan ekonomi Cina yang mendominasi dan juga Belanda yang mendominasi sebagai sebuah penjajah. Tapi kemudian yang berkembang tahun 1912 berdiri Muhammadiyah, 1926 berdiri Nahdlatul Ulama. Itu aja yang lain-lain nggak ada. Adanya ya informasi. Kemudian informasi deras masuk, muncullah apa namanya yang Ismail Sunanto itu Sunanto kasih apa yang dikibarkan itu HTI ya. HTI kan dulu berkata HTI masuk itu tidak ada filter dulu pahamannya ya sudah orang tahu cuman bagaimana dari pintu mana itu nggak ada baru jelas-jelas itu berbahaya untuk negara dipublikasi. FPI itu kemarin yang diperdebatkan apa? Salah satu persyaratannya tidak dipenuhi, akhirnya nggak bisa memperpanjang. Kalau saya dengar begitu kayaknya, kurang pas ya nanti dikoreksi. Terus yang lain-lain itu masuk deras, nggak ada filter, sehingga apa? Nah, itu yang menyebabkan salah satunya kalau kita bicara masalah realitasnya. Sehingga apa? Ya betul tadi itu siapa yang kuat, siapa yang ini pendapatnya akan lebih. Memang fakta sosialnya memang begitu, tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu, ini sebagai mahasiswa magister, wacana-wacana global, wacana-wacana nasional, wacana-wacana lokal itu kita miliki. Biar apa? Ya kalau ada isu begitu kita itu tidak membingungkan gitu. Kalau ada orang yang sok tentang benar, kita bisa berdiskusi dengan background, latar belakang, pengetahuan, dan juga pengalaman yang kita miliki. Ini tantangan sebetulnya bagi kita semua. Ya coba aja misalkan, kalau HTI itu tidak dibubarkan, apa jadinya? Bukan kita tidak senang pada ajarannya, tapi itu membahayakan untuk negara. Jadi siapapun di dunia ini, kalau membahayakan negara itu melawan negara itu pasti selesai. Melawan negara itu mesti selesai di mana-mana itu. Jangankan negara, anak sendiri ketika itu memberontak kepada bapaknya, selesai. Raja-raja itu kan anaknya, keponakannya siapa yang mencoba-coba berontak kepada rajanya, selesai. Apalagi urusan negara, ideologi dan lain-lain sebagainya. Ini menarik saya kira untuk bicara masalah itu karena apa? Ini sesuatu yang harus kita pahami secara komprehensif. Ya memang pemerintah itu tidak selamanya benar. Pemerintah tidak selamanya juga salah. Namun ada sisi benarnya dan sisi salahnya. Toh pemerintah itu kan juga fair. Ya. Kalau salah ya silakan ajukan ke pengadilan. Di MAK atau di apa, silakan naik banding kalau salah. Fair pemerintah memberikan. Kalau kerajaan bisa. Kalau kerajaan kan ya salah, hukum aja. Pancung ya suka pancung selesai. Kalau negara itu kan bisa. Silakan naik banding, silakan cari pengacara, silakan cari kan begitu, jadi kesempatan. Dia sering Yasona Lawli atau siapa itu ya, kan sering begitu caranya. Ini respon saya begitu, mungkin nanti bisa ditambah oleh teman-teman yang lain yang juga mempunyai yang sama ya. Jadi konsekuensi sebagai sebuah keterbukaan negara-negara kita itu yang Indonesia punya era informasi, sehingga semuanya kita itu bisa menikmatilah setidaknya informasi-informasi yang masuk dan perlu kecerdasan dalam mencerna. Sekali lagi,
kritis, ya cerdas bagian itu ya, dianalisis dulu, dikritisi dulu, dipahami dulu, ya baru kita ambil sebuah kesimpulan. Jangan pakai kacamata kuda. Kacamata kuda itu kan ke depan aja, tidak pernah ke samping. Ya kita itu ke samping, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Kita punya akal, punya hati, ya, punya tangan, ya punya panca indera, yaitu gunakan semuanya. Potensi itu untuk apa? Ya untuk memahami masalah-masalah. Oke, baik, tidak bijak kalau saya banyak ngomong ya. Tidak bijak saya. Silakan yang lain. Yang lain, silakan. Ya, kalau belum ada, saya lanjutkan. Izin Pak. Ya, silakan. Bapak ini Mas Nurut Taufik. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak ya. Jadi langsung saja karena ini memang waktunya saya cuma mau menanyakan strategi aja Pak. Jadi saya sendiri dari atas itu dari atas-atasnya ya NU lah. Cuman teman-teman saya ini kebanyakan itu sudah ajaran dari FPI itu sangat keras. Dari satu sisi teman-teman saya yang sama-sama dari FPI ini mau menang sendiri, yang dari FPI ini pengen sudah seperti itu gitu. Artinya yang pengen saya tanyakan, strategi apa bagi kita ini Pak untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Apa ada memang khusus dari dari Bapak lah, saya anggap dari Bapak, siapa tahu ada bocoran-bocoran untuk hal ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Ada sedikit kasus, bukan kasus ya. Ya, saya ungkapkan obrolan saya kecil lah. Untuk memperkuat satu sama, saya tidak memberikan tips dan lain sebagainya. Cuma memperkuat begini aja. Ketika saya di Dekan FIP dulu, menjemput pemateri seminar internasional, Dirjen siapa atau siapa yang dia di BNPB itu yang menangani masalah teroris. Terus di perjalanan cerita sama saya, ini Mas, saya dulu itu pernah masuk ke selnya Maman Abdurrahman yang terduga teroris gitu. Masuk ke situ, ya niat saya itu yang ceritanya mau berdiskusi ya supaya dia tidak teroris dan lain sebagainya. Tapi kebalikannya apa? Justru saya diceramai. Justru saya diceramai, oh Bapak ini apa istilahnya kafir, Bapak ini dan sebagainya, buktinya begini dan lain sebagainya. Saya sempat goyah, bilangnya ya, saya sempat goyah. Akhirnya beberapa hari saya sowan kata para kiai, para ulama, konsultasi. Bagaimana begini. Akhirnya saya mantap lagi. Saya datangi lagi. Tapi sebelum saya keluar dari selnya Maman itu saya diantar. Kalau Bapak ada berubah, jangan masuk sini lagi. Bilangnya begitu. Kalau tidak ikuti ajaran saya, Bapak jangan ke sini lagi. Tapi saya tidak juga karena ini saya konsultasi kepada para ulama, ini akhirnya dapat berbuat. Saya masuk lagi, bisa coba diskusi dan lain sebagainya, meskipun ya tidak 100% itu bagus. Artinya begini, bahwa kenapa susah masuk kepada mereka, salah satunya mereka tidak mau dialog, ya, tidak mau dialog. Yang kedua, membaca ajaran agama Islam itu kurang komprehensif, sehingga pemahamannya itu ya boleh dikatakan segitu begitu. Satu topik, tapi di dalam betul satu
Makanya andai kata mereka itu mau berdialog, mau sharing dengan kita, mungkin mereka itu sudah dapatkan pelajaran baru, minimal informasi baru. Nah, bagaimana mengembalikan mereka katakanlah kepada pemahaman yang moderat, pemahaman yang tidak ekstrim dan lain-lain sebagainya. Ini sesuai sampai sedetik ini usaha-usaha pemerintah maupun usaha-usaha personal itu belum memuaskan. BNPT pun itu juga ya belum memuaskan. Adapun beberapa yang sudah bahasa lainnya sudah kembali bertaubat, ya, kayak siapa? Nasir Abbas, kemudian Ali Imron, itu kan orang-orang yang sudah menyadari terlibat langsung dalam kegiatan terorisme, menyadari bahwa itu salah dan lain sebagainya, yaitu beberapa sudah berhasil untuk tingkatan yang atas. Adapun teman-teman kita dan lain sebagainya, ya kalau misalnya ada kesempatan untuk dialog, ajalah dialog meskipun dengan sekeras apapun, ajaklah untuk berdiskusi, berkomunikasi. Bagaimana jika itu pun tidak serta-merta langsung mereka itu, karena apa? Sekembali dengan kita itu didoktrin terus sama senior. Coba bayangkan Bapak Ibu, anak itu bisa hilang, cewek itu ya, beberapa mahasiswa yang saya informasi hilang beberapa bulan, tidak kembali, tidak pulang, rimbanya kemana dan lain sebagainya. Selidik ternyata ikut kelompok-kelompok tertentu. Ini kan susah ya, itu cuci otaknya itu memang cukup lumayan, cukup bagus dari sisi situnya. Ada dengar kita itu kelompok-kelompok tertentu misalkan, ya rata-rata yang terlibat bom bunuh atau penantang itu kan terputus komunikasi dengan keluarga. Fakta di lapangan begitu. Di masyarakat Myanmar, kemudian terputus informasi dengan keluarga, tahu-tahu ada berita, oh ini rumahnya di sini, keluarganya ini. Itu salah satunya ya, karena susahnya komunikasi. Andai kata bisa komunikasi begini-begini, nah, ini enak kita berbicara. Jadi sikap yang bijak saya bilang, ketika punya teman yang demikian itu, ya ajaklah berdialog dengan ya nuansa-nuansa kemanusiaan. Kalau mereka jangan paksakan untuk dalam tanda kutip ya kembali, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak. Artinya jangan paksakan kembali dalam waktu yang sesingkat itu, karena mereka prosesnya itu juga cukup lama. Ya dicuci otaknya, didoktrin sampai bersih dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah cuci otak berhasil, baru dimasukkan ajaran. Jadi kayak itu keyakinan itu dihancurkan betul keyakinan kita itu sampai kepada akar-akarnya. Baru kalau sudah dihancurkan dimasuki dengan yang baru. Jadi kita katakan ngaji di madrasah MI, SD, mulai kecil sampai remaja itu dihancurkan. Apapun dikritik, akhirnya kita kosong. Kalau sudah kosong, dimasuki masalah-masalah yang baru. Dan itu bahasa kita itu dijali betul ya. Dijali betul. Karena itu kita semuanya juga harus waspada, minimal kita sendiri tidak terpengaruh, anak-anak kita, murid-murid kita, sekali lagi kembali pada yang kemarin, murid-murid kita itu tidak terpengaruh. Ya berikanlah ajaran agama yang objektif sesuai dengan ajarannya itu, tidak berpihak dan tidak menguntungkan satu kelompok, mengedepankan kepentingan agama, kepentingan warga,
bangsa terlibat. Kadang orang itu tetap beragama, ya ujung-ujungnya kekuasaan, ada juga yang begitu. Baik, itu saya kira menurut Taufik, ya, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut. Silakan kalau ada yang lain. Izin Pak, saya ada Pak. Silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini mohon maaf sebetulnya materi saya ini kelas kembali yang kemarin Pak, karena masih ada satu yang saya penasaran. Kemarin kan Bapak menyampaikan bahwa setiap Natal itu Bapak kan malah berkunjung Pak ya. Nah itu bagaimana Bapak memahami itu, karena kan selama ini terutama saya tidak tahu lah teman-teman lain, bahwa kalau kita mengucapkan selamat Natal itu seolah-olah kita membenarkan ajarannya itu Pak. Nah ini kan mungkin juga minta penjelasan dari Bapak tentang hal itu Pak. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya baik, terima kasih. Jadi saya berkunjung tidak selalu mengucapkan selamat Natal Pak. Ya selamat Pak, gitu aja. Selamat Pak, selamat segala-galanya. Nah mesti saya ngomong selamat Natal. Namun kalau mengucapkan selamat Natal pun bagi orang sekelas-kelas kita, ya, yang saya husnuzon saja, tingkat ketauhidannya itu sudah mapan, itu pun tidak akan terpengaruh. Tidak akan terpengaruh. Tetap ya kita itu bertauhid, kemudian Natal itu kan apa? Hari kelahiran kan? Betul. Dia Natalis, hari kelahiran siapa? Kelahiran Nabi Musa, Nabi Isa. Yang kalau kita mengajarkan selamat Natal, kelahiran Nabi Isa kan tidak ada masalah. Ya asal niat kita saja bahwa ini adalah bagian dari kita hidup di masyarakat, hidup di masyarakat. Artinya kalau Bapak ragu-ragu, ya tidak usah mengucapkan selamat. Tapi menurut sebagian besar juga ulama-ulama bahkan kayak Prof. Kuresia kalau nggak salah ya pendapatnya itu tidak ada masalah. Mengucapkan selamat Natal itu tidak ada masalah. Ya tapi sekali lagi kalau Bapak ragu-ragu, ya tidak ada masalah, ucapkanlah yang normal-normal. Ya saya mungkin tidak mesti harus ditiru. Saya pokoknya datang selamat ya, selamat Pak ya. Ya sudah yang lain ngobrol yang lain-lain, ngobrol agama, ngobrol pekerjaan, ngobrol apa ya kayak setelah itu dengan raya Idul Fitri kan tidak selamanya kita ketika ziarah atau bersilaturahmi ngobrol masalah Idul Fitri ya paling ngobrol pekerjaan, ngobrol sosial. Kalau ada hal yang bisa dimakan ya dimakan kan gitu. Ya tentu makannya kita hati-hati. Kalau yang makanan-makanan yang sifatnya ya mengarah kepada hal-hal yang menurut Islam itu diperingatkan ya yang ringan-ringan itu kan lebih selamat lagi. Baiknya itu Pak Saril, jadi para sekalian, saya yakin sudah dewasa, keyakinan kita mantap, ini magister untuk hal yang begitu itu bisa kita menjaga atau punya pemahaman yang komprehensif. Ya, prinsipnya kalau ada tetangga berkunjung silaturahim ke kita, kenapa kita tidak balas dengan silaturahim yang baik. Demikian juga kalau ada tetangga kita itu yang nampaknya kurang baik, kenapa kita tidak berkunjung? Itu ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu bukan main musuh siapapun. Orang Yahudi zaman Nabi itu sudah apa? Orang Yahudi itu hidup dalam Indonesia. Orangnya, masyarakatnya masih hidup dalam Nabi. Kristen lebih tinggi. Nabi juga enggak menghabisi mereka tidak buka. Faktanya itu ya hidup berdampingan. Asal apa? Ya sama-sama menjaga keharmonisan hidup di masyarakat. Oleh karena itu ada kafir dini, ada kafir harbi. Kafir dini itu yang ikut kesepakatan menjaga perdamaian. Kafir harbi itu yang mereka yang bikin ulah. Kalau memang mereka itu bikin ulah ya akan diperangkan.
kalau nggak bikin ulah, teman-teman aman-aman saja. Bahkan di saya itu, mohon maaf, kebahagiaannya, saya lihat ketika bakti musola itu ada orang Kristen itu. Ya, kalau kayak gitu apa kita ngomong, Bapak Kristen kayak itu kerja bakti musola kita, ini Muslim. Nah, kayak gini itu justru agama tidak melahirkan perdamaian, permusuhan. Siapa yang buat musuh? Ya omongan kita yang tidak bijak itu. Korban, karena yang muslim sudah dapat semua, ya besar. Sisanya kepada non-muslim. Itu tidak banyak ya, paling sekitar 0,sekian%. Tapi bentuk bahwa itu tidak ada masalah saya begitu. Yang muslim sudah dapat semuanya, ini ada non-muslim, ya prioritas ketiga dan lain-lain. Saya kira itu Pak Sarul ya. Ya Pak, makasih Pak. Baik Bapak, ini sudah 5:30 ya. Persiapan sholat maghrib bagi yang mau ibadahnya lebih jauh lagi, nanti bisa kita diskusikan lebih baik lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.